Halo teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas part 24 ya, Curi Star Belajar TWK CPNS 2026. Kali ini kita akan membahas part 25. Kita langsung ke soal nomor 1 ya teman-teman. Pemerintah dan DPR mengesahkan sebuah undang-undang baru mengenai tata kelola hutan dalam sidang paripurna yang kilat. Kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat merasa dirugikan karena proses penyusunan undang-undang tersebut dinilai tertutup, terburu-buru, dan sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat terdampak. Jalur konstitusional yang sah berdasarkan UUD 1945 bagi masyarakat untuk membatalkan undang-undang tersebut secara hukum adalah melakukan aksi boikot membayar pajak massal hingga pemerintah mencabut undang-undang tersebut melalui maklumat resmi yang mengajukan permohonan pengujian formil terkait proses pembentukan dan pengujian material terkait isi pasal atas undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi, yang C meminta Mahkamah Agung untuk memenjarakan seluruh anggota DPR yang ikut menyetujui undang-undang tersebut, yang D mendirikan negara baru yang terpisah dari NKRI agar tidak terikat oleh aturan undang-undang tersebut. Kemudian yang E menyurati Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi kedaulatan legislasi Parlemen Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini Konstitusi Indonesia menyediakan kanal legal dan damai untuk menyelesaikan persengketaan produk hukum melalui lembaga yudisial. Berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang ada di pilihan B. Pengujian formil digunakan untuk menguji apakah proses pembuatan undang-undang melanggar prosedur termasuk ketiadaan partisipasi publik. Sedangkan pengujian material untuk menguji isi pasal yang bertentangan dengan konstitusional warga negara. Jadi pilihannya jawabannya yang B, teman-teman. Mengajukan permohonan pengujian formil terkait proses pembentukan dan pengujian material terkait isi pasal atas undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Oke, next ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Di sini seorang Menteri Perwakilan Indonesia diundang menjadi pembicara utama dalam sidang pleno Organisasi Dunia yang dihadiri oleh ratusan kepala negara. Meskipun sang menteri sangat fasih berbahasa Inggris, ia memilih untuk menyampaikan pidato resminya menggunakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan secara simultan oleh penerjemah sidang ke berbagai bahasa dunia. Alasan fundamental penegasan sikap kebahasaan menteri tersebut di forum internasional adalah sang menteri ingin menunjukkan rasa protes terhadap dominasi kebudayaan barat di panggung global, yang B menjalankan amanat Undang-Undang Kebahasaan Nasional guna menegakkan kehormatan, martabat, dan memancarkan kedaulatan bangsa Indonesia di mata dunia, serta mempercepat internasionalisasi bahasa negara. Yang C, bahasa Indonesia memiliki kosakata yang jauh lebih banyak dan kompleks daripada bahasa Inggris. Yang D, agar isi pidato tersebut dapat dipahami oleh intelijen asing yang hadir di dalam ruangan. Yang E, menghindari kesalahan pelafalan tata bahasa Inggris yang dapat menurunkan popularitas politiknya di dalam negeri. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasannya ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 28, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi di forum internasional. Penggunaan bahasa negara di panggung dunia pilihan D bukanlah tanda ketidakmampuan berasimilasi, melainkan sebuah pernyataan politik kebudayaan yang tegas bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, setara, dan bangga akan identitas nasionalnya sendiri. Tindakan ini juga merupakan bagian dari strategi diplomasi kebudayaan untuk menaikkan posisi tawar bahasa negara di tingkat global. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3 dari part 25. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada di sebuah provinsi, salah satu tim sukses menyebarkan selebaran yang mengharamkan warga memilih calon dari kelompok agama tertentu disertai ancaman penolakan pengurusan jenazah bagi warga yang melanggar. Situasi ini memicu ketakutan dan keresahan sosial yang mendalam. Langkah strategis yang harus diambil oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB bersama tokoh masyarakat setempat adalah mendukung gerakan tersebut demi menjaga kemurnian aspirasi politik lokal kelompok masyarakat. Yang B, mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas bahwa politisasi agama dan ancaman sosial keagamaan melanggar hak asasi, mengedukasi warga bahwa pemilu adalah urusan muamalah publik, serta menggalang komitmen damai antar tokoh agama untuk mendinginkan akar rumput. Yang C, meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU membatalkan seluruh agenda pilkada di provinsi tersebut tanpa batas waktu.
yang D menyarankan kelompok minoritas untuk mengungsi ke provinsi lain yang lebih aman demi menghindari konflik fisik, atau M menyerahkan penyelesaian masalah sepenuhnya kepada netizen di media sosial agar terjadi perdebatan terbuka. Oke, kita langsung ke pembahasannya, teman-teman. Di sini politisasi agama yang ekstrim dalam kontestasi politik dapat merusak tenun kebangsaan dan memicu disintegrasi bangsa. FKUB sebagai wadah persatuan tokoh agama harus hadir sebagai jangkar kedamaian. Pilihan B mencerminkan tindakan nasionalisme yang merawat kemajemukan, yaitu melakukan kontranarasi terhadap manipulasi sentimen keagamaan, mengembalikan fungsi agama sebagai berkat moral, serta melindungi hak konstitusional setiap warga untuk memilih tanpa intimidasi sosial psikologis. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Mengeluarkan pernyataan bersama yang tegas bahwa politisasi agama dan ancaman sosial keagamaan melanggar hak asasi, mengedukasi warga bahwa pemilu adalah urusan muamalah publik, serta menggalang komitmen damai antar tokoh agama untuk meninggikan akar rumput. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman. Soal terakhir dari part 25. Sebuah wilayah dilanda bencana gempa bumi dahsyat yang menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Seorang pejabat penanggung jawab logistik darurat dituntut untuk segera menyediakan tenda pengungsian dalam waktu 24 jam. Seorang vendor menawarkan penyediaan tenda dengan cepat, namun dengan harga yang dinaikkan 50% dari harga pasar, atau pemarkahan harga atau markup karena alasan kelangkaan barang, serta menawarkan komisi tunai bagi sang pejabat jika menyetujui kontrak tersebut tanpa lelang. Tindakan pejabat yang berintegritas penuh adalah A. Menolak kontrak tersebut dan membiarkan warga tidur di bawah guyuran hujan tanpa tenda demi menjaga kebersihan administrasi keuangan kantor. Yang B. Menyetujui kenaikan harga tenda demi kecepatan penyelamatan kemanusiaan, namun menolak dengan keras komisi tunai tersebut, serta meminta pendampingan langsung dari BPKP atau KPK untuk mengaudit kewajaran harga darurat tersebut secara transparan. Yang C. Menerima komisi tunai tersebut dan menyumbangkannya kembali ke kotak amal tempat ibadah di lokasi pengungsian. Yang D. Mendatangani kontrak tersebut secara rahasia dan meminta vendor menyembunyikan bukti transaksi keuangan dari pemeriksa eksternal. Atau E. Mengundurkan diri saat itu juga dari jabatan agar posisinya diganti oleh orang lain yang mau menerima resiko hukum tersebut. Oke, kita langsung di pembahasan teman-teman. Situasi darurat kemanusiaan seringkali menjadi ujian paling berat bagi integritas birokrasi. Membiarkan rakyat menderita demi formalitas administrasi pilihan A adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, namun menerima suap atau komisi dari pilihan C dengan dalih apapun adalah tindak pidana korupsi. Pilihan B menunjukkan kematangan integritas, yaitu mengutamakan keselamatan jiwa rakyat, seperti fleksibilitas pengadaan darurat yang sah secara hukum, membentengi diri dari keuntungan pribadi, menolak komisi, dan menjaga akuntabilitas publik dengan melibatkan lembaga pengawas resmi seperti BPKP atau KPK untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman untuk soal nomor 4. Menyetujui kenaikan harga tenda demi kecepatan penyelamatan kemanusiaan, namun menolak dengan keras komisi tunai tersebut serta meminta pendampingan langsung dari BPKP atau KPK untuk mengaudit kewajaran harga darurat tersebut secara transparan, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari part 25 kita. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, teman-teman. Terima kasih, selamat belajar.